aneh-aneh. Kalau muslim tidak, cuma pakai kafan. Cuma pakai kafan. Dan ketika sudah masuk ke dalam kubur, yang membuat kita lolos sampai ke barzakh diantaranya adalah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena setiap yang masuk barzakh itu pisah antara jasad dan rohnya. Ketika dia masuk ke alam barzakh, maka dia ditunjukkan oleh malaikat sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Para asatid yang saya cintai di KM Masjid MRBJ yang semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman kajian musyawarah yang semoga diberi istiqomah dalam mengajak teman-teman untuk mendekatkan diri kepada Allah, hadirin dan hadirat calon jamaah haji yang saya cintai. Puji syukur pada malam hari ini bisa bertemu antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada malam hari ini kita bisa bermuajahah. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak terakhir, tapi insya Allah kita nyambung sampai surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh saudara saya yang dulu pernah main jadi lawannya Yip Man. Pernah nonton Watson tahu siapa dulu? Ini kan pernah nonton film IP Man. Nah itu kan mulanya beliau ini, cuman udah hijrah sekarang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beliau tadi menyebutkan bahwa Habib Ali ini juga kebetulan saya itu dimudahkan oleh Allah, dan itu bukan kehebatan dari kami, itu semua adalah ciptaan Allah. Kebenaran dilahirkan sebagai salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, dan itu bukanlah kehebatan kami, itu bukanlah satu pencapaian, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ke Nabi sekitar ke 39, beliau yang ke 40, jadi saya dalam pole position itu lebih depan dari beliau. Semoga kebaikan dan semua servis yang diberikan oleh teman-teman di Remisya, di Masjid Bintaro, juga teman-teman musyawarah, itu nanti akan dibalas oleh kakek kami Nabi Muhammad SAW, dan antum semua insya Allah akan diajak oleh beliau. Karena dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, siapapun yang pernah berbuat baik kepada anak keturunanku, satu perbuatan baik, saya sendiri yang akan turun di hari kiamat untuk mengajak mereka dan memberi keselamatan pada mereka. Berbaik kepada zuriyah Nabi itu tidak harus memberi, minimal tidak membenci. That's it. You know what I'm saying? Itu ngapalinnya sehari tadi. Jadi semoga ini menjadi saksi, masjid ini menjadi saksi bahwa antum semua telah berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, dan itu bukanlah sama sekali dari kehebatan kami. Karena makanya saya minta kalau waktu di pengajian saya dipanggil Habib aja. Kenapa? Karena lahir juga jadi Habib. Tapi kalau Ustadz itu satu pencapaian. Justru sebelumnya Ustadz, lama-lama sebelumnya dulu santri, akhirnya jadi Ustadz. Tapi kalau yang keturunan Nabi dari lahir ya udah begini. Jadi yang enggak sekolah ya Habib juga, lahir ya Habib juga. Makanya saya lebih senang dipanggil Habib daripada dipanggil Ustadz, karena Ustadz itu berat, apalagi Ustadznya gemuk, itu tambah berat lagi. Semoga Allah yang membalas kebaikan antum semua, dan Nabi Muhammad yang akan membalas kebaikan antum, baik hadirin atau hadirat yang ada di bawah, dimudahkan untuk bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah menjadi seorang umat Nabi Muhammad SAW yang mau untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena orang-orang di luar Islam itu mereka tidak mau untuk menyembah kepada Allah walaupun Allah sudah membantu mereka sebaik mungkin. Kadang ada pertanyaan, kenapa Allah kok tidak langsung saja masukkan semua manusia ini ke dalam surga? Kan mereka juga baik. Kan ada orang-orang di luar Islam itu yang baik. Ada orang-orang di luar Islam yang birrul walidain. Ada orang-orang di luar Islam itu yang mereka juga melakukan amal charity atau whatever lah ya, yang memberikan sedekah dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka gara-gara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang enggak mereka ucapkan, kalimat tauhid yang enggak mereka lantunkan, maka mereka mendapatkan neraka? Kok jahat bener Allah? Padahal katanya Allah adalah memiliki sifat yang tertulis di lembar pertama di dalam Al-Quran, di kotak kecil surat Al-Fatihah ya, lembar pertama itu kan Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, yang enggak mau syahadat aja walaupun baik ke tetangga dimasukin neraka. Kok Allah jahat? Kok Allah enggak Rahman Rahim? Mestinya kan semua boleh masuk neraka. Mestinya boleh kan, ini kalau kurang kopi ya gini nih, semua itu kan mestinya bisa masuk surga. Kenapa kok Allah itu harus memilih? Kenapa Allah itu kan Rahman Rahim? Kenapa enggak langsung dimasukin surga? Nah, Allah maunya memang begitu. Dan Allah sudah baik ke umat ini, Allah sudah membantu. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Seperti contohnya, bahwa orang Jazirah Arab itu tidak lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW dibanding orang Yahudi atau orang Nasrani saat itu. Yang mengetahui keberadaan Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi akhir zaman, itu malah bukan Muslim, bukan orang Arab. Contohnya, Nabi Muhammad SAW lahir di Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya di Senin 12 Rabiul Awal, hijrahnya di Senin 12 Rabiul Awal, pas semuanya di Senin 12 Rabiul Awal. Kalau awalnya itu lahir di tahun gajah, waktu Nabi Muhammad SAW lahir, kalau di Maulid Tiba dikatakan fahtazzal arsyu turaban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawatu anwara wa tujatil malaikatu tahlilan wa ramjidan wastighfara. Dikatakan bahwa ketika Rasul lahir itu banyak hal yang terjadi di fenomena alam, termasuk matinya api Persia yang sudah berkobar selama 1,000 years, 1000 tahun. 1000 tahun terus diketawain sama Mas Mario ini. 1000 tahun mati waktu Rasul lahir. Berhala-berhala di dalam Ka'bah jatuh waktu Rasulullah lahir. Dan langit pun menjadi terang sekejap kemudian gelap lagi. Padahal di dalam maulidnya Habib Umar mengatakan wa gubaila fajrin amrozat syamsul huda dhaharul habibu mukarraman wa musona. Lahirnya Rasul itu gubaila fajrin. Kalau qobla itu sebelum, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa setahun qobla. Tapi kalau qubaila itu sekejap sebelum. Ada Hasan kalau yang kakaknya, kalau adiknya namanya Husain. Nah seperti itu. Ada qobla, kalau kecil jadinya qubail. Sedikit sebelum fajar itu Rasul lahir, langit ini menjadi terang dan setelah itu menjadi gelap lagi. Nah ketika itu ada seorang Yahudi yang keluar dari rumahnya dan dia mendapati di rumahnya di Mekah saat itu terang benderang. Sekejap aja, hitungan detik. Kemudian dia melihat, maka dia mendatangi setiap rumah orang Yahudi, orang-orang keturunan Yahudi yang ada di Mekah. Mereka mengetuk pintu-pintu rumah mereka. Apakah ada dari kalian yang melahirkan anak? Enggak ada. Di sebelahnya, dan sampai seluruh Mekah dikelilingi oleh seorang pendeta Yahudi ini, dan dia mendapati bahwa tidak ada satu rumah pun di Mekah yang melahirkan anak pada malam hari itu. Maka dia kacau orang Yahudi di Mekah saat itu, dan keluarlah mendatangi pendeta tadi dan mengatakan, apa yang merasukimu hingga engkau bingung seperti ini? Kok tahu-tahu jam 4 malam? Kan mereka enggak biasa bangun malam seperti antum. Kan mereka enggak biasa begitu. Maka kalau bangun malam bagi mereka itu sesuatu yang enggak masuk akal. Do you understand? Sehingga dia datang.
apa yang telah membuatmu keluar pada malam hari seperti ini? Dia mengatakan, celakalah kalian. Malam ini telah timbul seluruh tanda-tanda lahirnya seorang nabi akhir zaman. Dan itu bukan lahir dari golongan kalian, tapi lahirnya dari bangsa Arab. Dan inilah awal kehancuran kalian. Berarti mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi di akhir zaman. Orang Mekah saat itu cuman tahu-tahu terang mati lagi, ono apa? Sudah tidur lagi aja, enggak gitu aja. Mereka orang Arab nggak ngerti. Orang jahiliyah waktu itu nggak tahu. Yang tahu siapa? Yahudi. Dari kitab Taurat mereka. Usia 9 tahun atau sekitar, riwayat mengatakan 9 usia atau riwayat 12 tahun. Nabi Muhammad SAW diajak berdagang ke Syam. Syam itu sekarang jadi Palestina, Lebanon, Yordania dan Syria. Dulu Syam. Semoga diberi kebebasan oleh Allah. Di Syam itu maksudnya mau berdagang. Ketika sampai di daerah sekitar Yordania saat ini ada sebuah pohon, yang pohon itu memang rindang, dan ketika Nabi Muhammad berjalan ke sana, ada seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dia melihat rombongan Mekah yang lewat, karena orang-orang rombongan Quraisy ini mereka nggak dibegal oleh geng onta saat itu. Karena kalau zaman sekarang geng motor, kalau dulu geng onta. Ini begal. Dulu pembegalan itu kalau sudah lewat orang-orang Quraisy itu nggak berani mereka datang. Makanya Allah mengatakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu apa? Dari kebiasaan orang Quraisy, mereka pindah dari syita, saif, musim panas, musim dingin. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Mereka berpindah seperti itu, kenapa? Untuk berdagang. Untuk berdagang. Nah, mereka kalau jalan di padang pasir, geng-geng onta itu jalan, lihat bahwa bendera Quraisy, mereka mundur. Makanya Allah mengatakan wa amanahum min khauf, dan memberi aman mereka dari rasa khauf, rasa takut. Kalau yang lewat orang Quraisy, maka mereka mundur. Kenapa? Karena ini keturunannya Nabi Ibrahim yang dulunya adalah pembangun Ka'bah dan mereka adalah penjaga kota suci. Seperti itu dulu. Maka mereka pun ketika jalan di satu tempat, banyak orang yang mengundang mereka untuk masuk ke rumahnya, termasuk pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Tapi ini yang dinamakan Ahlul Kitab, yang waktu itu belum Islam, tapi dia masih mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Muslim, tapi bukan pengikut syariat Nabi, karena Nabi waktu itu umur 9 tahun. Ketika dia melihat orang-orang Quraisy lewat, diundang, ayo monggo Pak De, gitu ya. Diundang makan di rumahnya. Maka dikatakan oleh Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah sudah masuk semua ke rumah saya? Sudah. Apa enggak ada yang ketinggalan di luar? Enggak ada. Maka dia penasaran, dia ngecek, kok ada satu anak kecil duduk di bawah pohon dan di atasnya ada mendung. Itu fenomena yang jarang terjadi di Jazirah Arab, karena di sana itu seringnya tidak ada mendung, tidak ada awan, sehingga panas terik matahari itu luar biasa. Kok ini ada mendung cuman di atas anak itu aja? Jadi Rasul kemanapun mendung ini ikut. Maka dia melihat, itu siapa? Itu anak-anak saya. It can be your son. Ya. Coba main sinetron bisa loh aku kira. Ya. Saya dulu pernah ditawari, cuman sinetron azab, jadi saya nggak mau. Akhirnya dia mengatakan, nggak mungkin kalau ini anakmu, nggak mungkin kalau ini anakmu. Maka dia datang, dilihat sama dia, dilihat oleh Buhairah. Siapa ini? Ini anak saya, nggak mungkin anakmu. Akhirnya dia mengatakan, ya ini anak adik saya, Abdillah yang sudah meninggal. Kamu mau bawa kemana ini? Ke Syam. Kamu tahu anak ini mau jadi siapa? Nggak tahu saya. Dibuka pundaknya Rasul, dilihat ada tanda kenabian. Ini anak mau jadi seorang yang besar di kemudian hari. Lihatlah awan yang mendungnya mengikuti dia. Lihatlah tanda-tandanya, dan tidak satu pun duduk di pohon ini kecuali dia bakal jadi nabi. Itulah yang tertulis di Injil yang asli sebelum diedit. Itu yang masih asli mengatakan bahwa memang yang duduk di bawah pohon itu, dan pohonnya masih ada sekarang. Jadi kalau lagi ada waktu dan ada wifi gratis, coba dibuka Google pohon sahabat Nabi. Bentar. Last wish. Pohon sahabat Nabi, maka Anda akan melihat pohon yang itu sejak zaman nabi-nabi dahulu sudah ada, dan setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti akan tertarik untuk duduk di situ jika mereka memang di sekitar Syam. Maka dia, ini bukan anak biasa,
Segera kamu bawa pulang ke Mekah, karena kalau kamu biarkan dia ke sana dan orang-orang Yahudi tahu akan hal ponakanmu ini, dia akan dibunuh karena mengetahui calon nabi di akhir zaman ini adalah orang Arab dan bukan orang Yahudi. Berarti yang tadi awalnya pendeta Yahudi sudah tahu bahwa akhir zaman itu akan ada nabi. Yang kedua, Nasrani juga sudah tahu di kitab-kitab mereka. Kemudian oleh Abu Thalib dia bawa pulang ke Mekah. Jadi antum kalau mungkin pas lewat di jalan kemudian ada mendung, jangan mengatakan bahwa itu adalah mukjizat. Segeralah pulang karena itu akan sehingga saat itu pulanglah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Nabi Muhammad itu suka ke Gua Hira, dan semoga antum segera berangkat ke sana juga. Sampailah Nabi Muhammad di Gua Hira, kemudian Nabi Muhammad di sana bertafakur, didatangi oleh malaikat Jibril, dan saya rasa antum sudah tahu itu awal turunnya wahyu dan diangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam wujudnya yang asli, kakinya ada di bumi, kepalanya ada di langit. Saking gedenya malaikat Jibril, indah, bukan menakutkan, indah, dengan sayapnya sekitar 600 sayapnya dan indahnya luar biasa. Jangan dibayangkan, karena itu kita terbatas. Sehingga Nabi Muhammad melihat saat itu, Nabi Muhammad diberikan iqra, bacalah. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ada qori itu yang membaca ya, ada qora itu yang di jalanan, gitu, beda qori sama qora. Dia mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, karena Rasul ini ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi itu mukjizat bagi Rasul. Bayangkan, semua ilmu agama yang Anda miliki itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ahmad, semua Imam Maliki itu, semua Imam Ghazali dan semuanya itu berilmunya, nyumbernya ke Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi ilmunya luar biasa seperti itu. Sampai Nabi Muhammad itu tahu jumlah bintang yang ada di langit dengan matanya yang mulia. Gak pakai sniper, gak pakai teropong, gak pakai mikroskop, ya kan, nggak pakai teleskop sudah bisa tahu. Itu diantara kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa tahu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi beliau tidak usah belajar, dan itulah mukjizat. Kalau kita jangan mengajarkan mukjizat ini ke anak kita, nak gak usah sekolah, nak. Nabi Muhammad itu gak bodoh, gak ngaji, pinter. Ya keliru. Itu mukjizat. Sehingga Nabi Muhammad SAW melihat, saya tidak bisa baca, dipeluk oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan, ketika saya dipeluk itu rasanya saya ini mau mati. Dilepas lagi, iqra, bacalah, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, dipeluk lagi. Dilepas lagi, iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Baru dilanjutkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai turunlah ayat pertama, dan Rasul diberitahu, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad pun gemetar, dan itu adalah satu keluarbiasaan. Kalau kita yang seperti itu pasti mati saat itu. Kalau kita hitung, kita itu lebih takut kemana? Ke Allah apa ke setan? Ke setan. Coba ketika kita telat sholat, ya insya Allah, astagfirullah, gitu aja. Tapi kalau malam-malam lewat depan kebun jeruk urut itu ya, atau jembatan Ancol, lewat di situ, terus tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh atau lampu mati, lampunya kedip, kita langsung baca itu lebih keras lagi. Lampu mati di rumah, malam-malam lagi HP-an di rumah, tahu-tahu lampu mati, dan ada kucing lewat di atas, ada gerakan-gerakan yang itu kita langsung ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Padahal kita biasanya lebih takut ke setan daripada ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita maksiat itu kita nggak takut, tapi kita kadang-kadang kalau malam-malam lewat kuburan terus ada asap, kita sudah baca tabarok, yasin, sudah dibaca semua. Saking takutnya sama setan. Padahal setan itu jauh lebih takut orang-orang muslim seperti antum. Maka Nabi Muhammad pun pulang dengan gemetar sambil mengatakan kepada istrinya yang solihah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, mendapatkan istri solihah seperti itu. Semoga antum semua dapat istri solihah. Yang sudah beristri kok amin enggak mau. Iki, ya. Kenapa? Lihatlah Siti Khadijah radhiyallahu anha, diberi selimut oleh Siti Khadijah. Jangan kamu khawatir wahai suamiku, innallaha la yuhzika abadan, Allah tidak akan membulimu selamanya. Tidak mungkin kamu dibuli oleh Allah.
Kamu baik ke anak yatim, kamu baik ke tetangga, kamu suka menolong orang, kamu amanat dengan harta orang, kamu begini. Sampai Rasulullah mendengar itu, hatinya menjadi adem. Itulah contoh istri solihah. Jangan kalau pulang malam, terus badan agak menggigil. Lah ya wis tak kandani mas. Ojo keluyuran. Nah, itu kata Nabi solihah, tidak solihah itu. Tapi Siti Khadijah, Rasul pulang malam hari menggigil sambil mengal, selimuti saya. Diselimuti sambil mengatakan Allah nggak akan mengecewakanmu selamanya. Besok ayo kita ke paman kita namanya Waraqah bin Naufal. Orangnya seorang pendeta ahlul kitab. Itu dulu ahlul kitab, ya. Sekarang ahlul kitab itu orang yang jual kitab. Ini orang ahlul kitab mengikuti syariat Nabi Isa, tapi dia belum mengikuti Nabi Muhammad. Tidak melihat. Datanglah Siti Khadijah kepada Waraqah bin Naufal sambil mengatakan Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Siapa itu? Khadijah ponakmu. Oh ya, monggo. Tapi bahasa Arab. Monggo. Masuk. Kemudian siapa yang sama kamu? Ini suami saya Muhammad. Oh, masuk sini. Kenapa? Nabi Muhammad jenengan diceritakan oleh Rasul. Malam saya ke Gua Hira, saya melihat makhluk yang seperti ini, dia dibacakan begini. Tersenyum dia Waraqah bin Naufal. Tersenyum seseorang yang begini. Nah, benar ternyata. Oh, gitu. Ketahuilah bahwa kamu mau jadi nabi. Saya kata Rasul, kamu mau jadi nabi. Kok bisa? Ya itulah namus atau malaikat yang dulu datang ke Nabi Ibrahim dan datang ke Nabi Ismail dan datang kepada Nabi Isa. Dialah yang datang kepada orang-orang yang nabi-nabi sebelummu, dan itulah yang tertulis di dalam kitab Injil. Berarti Allah kan sudah membantu orang-orang itu untuk beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah membantu orang di luar Islam untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang Arab saat itu gak tahu Jibril siapa, malaikat siapa, Gua Hira itu apa, mereka tidak ngerti. They don't understand yet. Gitu loh. Dia bilang belum ngerti. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani sudah tahu waktu itu. Berarti apakah Allah jahat? Enggak, Allah gak jahat. Mamallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Sudah dibantu oleh Allah, tapi mereka menutup hati mereka. Maka dikatakan, seandainya kamu nanti waktu diusir oleh kaummu, saya masih hidup, demi Allah saya akan ikut sama kamu. Nabi Muhammad mengatakan, loh, saya ini dipanggil Al-Amin. Tahu kan Al-Amin? Saya ini yang terpercaya. Orang-orang Mekah itu kalau titip uang saya, mereka mencintai saya. Apakah saya akan diusir? Maka dikatakan tidak ada orang yang seperti kamu, kecuali pasti diusir atau dihinakan oleh kaumnya. Ya hasratan 'alal ibad mayatihim rasulun illa kanu bihim yastahzi'un. Alangkah hinanya, alangkah ruginya kepada hamba Allah setiap diutus Rasul kepada mereka, tapi mereka pasti akan membuli Rasul-Rasul tersebut. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, oh maka itu jadi Nabi beneran ini, dengan tanda-tanda tersebut. Maka ada lagi satu kejadian terakhir ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, kemudian ditanya oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Mekah saat itu, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun merasa, tanya aja sama orang Yahudi yang ada di Madinah. Berangkat aja, maka mereka naik LRT berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah mereka cari orang-orang Yahudi yang ada di situ. Kemudian mereka bertanya, mohon maaf, saya mau tanya, ada orang ngaku jadi nabi di akhir zaman, namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib. Dia begini, kemudian dia mengaku menjadi nabi, dan kami sangat susah dengan keberadaannya karena istri kami lari dari kami, beriman kepadanya, anak kami lari dari kami, iman kepadanya, kadang orang tua kami lari dari kami, beriman kepadanya. Kacau Mekah ini dengan wujudnya Nabi Muhammad ini yang dulu kita cintai luar biasa. Maka apakah ada tanda-tanda kebenarannya seorang nabi akhir zaman yang dari Mekah ini? Maka dia mengatakan, coba kamu tanya sama dia tentang orang yang tidur 300 tahun lebih, yaitu Ashabul Kahfi, dan seseorang yang bernama Dzulqarnain. Kalau dia bisa menjawab, maka dia adalah nabi yang benar. Loh, orang Yahudi pun tahu bahwa ada Dzulqarnain, bahwa ada Ashabul Kahfi, dan Nabi Muhammad ketika ditanya diberi jawaban oleh Rasulullah SAW. Maka berarti Allah sudah menyiapkan jawaban itu untuk orang-orang di luar Islam. Maka apabila nanti di hari kiamat ada azab untuk mereka, jangan pernah nyalahkan kecuali salah no awakmu wakil Jawa iki tibake. Wala talumanna illa nafsa, jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Maka Allah itu memberi kesempatan
kepada umat yang di luar Islam untuk bertaubatlah, masuklah Islam, supaya kamu saya berikan surga sebagai balasannya, di mana surga itu indahnya luar biasa. Dan bayangkan syukurnya kita memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hati kita. Semoga diberi iman sampai yaumil qiyamah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah tidak melepaskan iman ini dari hati kita, karena itu cuma ucapan, tapi tanpa itu Anda tidak boleh masuk surga. Siapapun, seorang Bill Gates yang kayanya model bagaimana, dia tidak bisa masuk surga dengan membawa ceknya atau dia membawa ATM-nya. Ya Allah, saya tidak iman tapi saya mau beli. Berapa tiketnya surga? Berapa kabling klaster yang ada di dalam surga itu berapa? Nggak bisa beli. Karena waktu orang sudah di dunia pindah ke akhirat, itu semua yang ada di dunia ini ditinggal. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, kami menjadikan yang ada di atas bumi ini zinatan laha, perhiasan untuknya. Nya ini siapa? Laha ini kembalinya kemana? Ke dunia. Makanya indahnya dunia ini ya untuk dunia, bukan untuk antum. Indahnya antum itu kalau antum nanti dipulangkan oleh Allah ke rumah yang asli milik antum, yaitu surga. Antum ini di sini cuma ngontrak, buktinya bayar pajak kan? Antum ini di sini cuma ngontrak, rumah antum bukan di sini, rumah antum itu di surga. Nabi Adam dulu di sana, diturunkan ke sini untuk mengetahui siapa yang baik amalnya. Setelah itu mau dipulangkan oleh Allah. Semoga kita dipulangkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa rumah kita bukan di sini. Keindahan di dunia ini kita tinggal. Keindahan lautnya, gunungnya, rumahnya, mobilnya, HP-nya, elektronik, dan semua yang menurut kita indah itu harus ditinggal. Karena dia buat bumi. Maka tidak bisa kita masuk kubur bawa laptop, itu tidak bisa. Karena ada di sebelah rumah saya, itu kuburan non pribumi, you know what I'm saying? Di sebelah rumah saya ada, itu kalau meninggal sepeda motor masuk, ya mungkin mau trek-trek di bawah sih. Ada yang masuk bawa laptopnya, cuman saya heran, apa sinyal bisa masuk ke bawah itu? Matinya aneh-aneh. Kalau muslim tidak, cuma pakai kafan. Cuma pakai kafan. Dan ketika sudah masuk ke dalam kubur, yang membuat kita lolos sampai ke barzakh diantaranya adalah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena setiap yang masuk barzakh itu pisah antara jasad dan rohnya. Ketika dia masuk ke alam barzakh, maka dia ditunjukkan oleh malaikat sosok Nabi Muhammad SAW. Dan akan ditanya, siapa itu menurut kamu? Setelah man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, wa man nabiyuka, dan semua pertanyaan itu, semua esai itu sudah dijawab. Semoga kita bisa menjawabnya dengan baik. Itu ditunjukkan, itu siapa? Insya Allah antum para pecinta, fans garis kerasnya Nabi Muhammad ini, ultrasnya Nabi Muhammad ini, ya kita bangga jadi fans beratnya Nabi Muhammad SAW. Kita bangga menjadi fans garis kerasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda ditanya nanti siapa itu, dan itu akan terjadi, dan Rasul pun yang mengatakan itu siapa? Orang yang Muslim, walaupun gak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab pun akan menjawab, oh itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah, dan dia telah menyampaikan semua risalah kepada kami yang membawa Al-Quran, dan kami beriman kepadanya, dan kami akan bersama dengannya. Maka setelah itu baru dibuka pintu menuju surga, neraka, ditunjukkan, kalau kamu tadi tidak bisa jawab, tempatmu di sana, tapi karena kamu bisa menjawab, dibuka pintu surga, itulah tempatmu kelak di surga. Maka seorang muslim di alam barzakh itu akan merasa, kapan saya bisa segera ke sana? Tapi orang yang tidak beriman kepada Nabi atau iman tapi munafik, kan banyak cebong itu kan, ya orang dia melihat begini, dia melihat itu sopo yo, sopo itu lu, kok ditanya kok tanya balik, itu siapa? Itu dulu ada namanya siapa? Walaupun dia muslim, ya ada dulu Abdullah bin Ubay, seorang munafik keras. Abdullah bin Ubay zaman sekarang juga tidak kurang. Dia melihat begini, itu sopo sih, malaikat tak bisa di sopo-sopo ini itu enggak cukup, enggak bisa. Langsung dicambuk sampai tembus 7 bumi, saking kerasnya. Jadi semuanya ini tentang Nabi Muhammad SAW. Maka inti dari yang saya sampaikan pada malam hari ini, bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan bersyukurlah antum ada pikiran, ada fokus untuk membantu agamanya Nabi. Anda tidak hanya muslim. Karena Nabi Musa dulu umatnya juga ada yang muslim, tapi antum muslim dan antum umatnya Rasul. Bahkan Nabi Musa pun berharap bisa jadi salah satu umat Rasul. Antum masukkan
kotak amal itu 10.000 diganjar oleh Allah 100.000. Karena satu amal diganjar 10. Jadi antum masuk masjid iktikaf 1 kali seperti iktikaf 10 kali. Kalau ada 9 sandal yang jenengan ambil, itu masih bisa 1 pahala Anda kantongin untuk pulang. Ini hanya perumpamaan saja ya. Jangan diambil hati, jangan terlalu diambil hati. Cuma seperti itu. Maka Nabi Malaikat Jibril pun mengatakan, saya heran kalau ada umatmu yang masuk neraka. Saking insya Allah semuanya bakal masuk surga. Begitu. Jadi husnudzon kepada Allah kita akan ditolong. Harus husnudzon dengan amal tidak boleh. Aku ini alhamdulillah ya insya Allah ya. Tidak sombong, cuma cerita aja. Cuma kalau malam itu saya qiyamul lail ya 4 rakaat tambah witir. Saya tidak sombong mak, cuma cerita. Ini sombong namanya. Lapo cerita? Begitu. Saya ini ya alhamdulillah ya tahadutan binikmah. Tahadutan binikmah itu bukan cerita amal. Ini yang perlu diinfus banyu lombok ya kayak gini. Tahadutan binikmah itu membuat orang lain ingat nikmat Allah. Jangan cerita dengan teman, antum punya mobil istimewa, teman mobilnya nggak punya mobil, antum cerita, cuman tahadutan binikmah, saya ini banyak mobil, enak gak panas. Temen yang ini kerot hati ini itu. Dia mau ngamuk gak bisa. Kenapa? Karena antum ceritakan sesuatu yang dia tidak punya. Ada yang jomblo, ada yang sudah nikah. Ya Allah, saya tahadutan binikmah. Menikah itu enak sekali. Loh ini kan kasihan. Ngenes ini, ngenes. Ngenes tahadutan binikmah itu ingatkan orang atas nikmatnya Allah. Alhamdulillah, ini semua yang di sini insya Allah termasuk min ahlil jannah. Alhamdulillah, kita duduk di masjid. Itu tahadutan binikmah. Alhamdulillah, kita takut makan yang haram. Alhamdulillah, kita senang ke masjid. Alhamdulillah, kita senang ke kajian. Alhamdulillah, kita less waste. Kita alhamdulillah dan lain sebagainya. Semoga di bawah iman ini ila yaumil qiyamah. Sadarilah hadirin hadirat, antum ini orang pilihan Allah. Sadarilah antum ini orang-orang pilihan Allah. Allah tidak memberikan semua yang dicintai dengan harta. Allah memberikan semua yang Allah mau. Orang muslim diberi harta oleh Allah. Tapi iman dan keinginan ngaji hanya bagi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan yang saya sampaikan. Ya, kita kan Arema sama Jackmania ini kan baik. Kalau beliau ini kan bobotoh ya kan. Jadi jangan biarin pulang beliau ini ya kan. Mohon maaf, jazakumullah khairan katsir, dan semoga teman-teman dari kajian musyawarah bisa lancar segala urusannya. Hadirin hadirat, tidak malam ini kita kumpul di masjid ini, semoga sebentar lagi kita kumpul di masjid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan hajat antum, zahir batin, hadirin hadirat semuanya. Yang belum menikah segera datang jodohnya, yang belum memiliki keturunan diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan yang sudah diberi keturunan anak-anaknya dijaga oleh Allah, rumah tangganya jadi sakinah mawaddah warahmah, orang tua kita diangkat derajatnya di dunia wal akhirah, dan kita dijadikan orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya Allah. Dan sudah barang tentu bahawa sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan izin kepada sembarangan orang untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memilih daripada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada makhluk tersebut, sehingga dia mampu untuk memasuki tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana yang dikatakan Habib Muhammad tadi, kita harus banyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin
bahwa kita ini adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Allah masih izinkan kaki kita melangkah di tempat-tempat yang baik. Allah masih kasih izin kepada lisan kita untuk mampu memanggil nama Allah, menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mungkin Allah Subhanahu wa taala haramkan lisan mereka untuk bisa memanggil nama Allah. Tapi kita masih bisa manggil nama Allah. Masih bisa, masih mampu memanggil nama Allah. Masih bisa memanggil nama Allah, 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 Allah. Nama yang indah, nama yang nikmat disebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tema pada malam hari ini adalah tentang Rasulullah. Tapi Masya Allah tadi dari sebelum lahir sampai Rasulullah wafat sudah diceritakan semua oleh Habib Muhammad bin Anis, maka saya kira sudah cukup. Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian ulama bahwa bagaimana mungkin kita mampu memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara Allah pencipta kepada Nabi Muhammad memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kasih tahu kepada saya, siapa yang memuji Rasulullah? Kalau Allah pencipta Nabi Muhammad sudah memuji kepada Rasulullah. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang memahami bahasa Arab ataupun sastra daripada keilmuan di dalam bahasa Arab, dia akan tahu tidaklah dimulai kalimat dengan waw kecuali artinya adalah taukid. Tidaklah dimulai dengan inna harfu taukid. Kaf harful khitab yufidu taukid. Lam lamut taukid. Ala lil isti'la yufidu taukid. Khuluqin azim itu dalam ilmu nahwu namanya na'ad dan man'ud yang juga berartikan taukid. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah seakan-akan Allah katakan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling dan tidak ada selesai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebih-lebihkan? Kok nabi-nabi yang lain tidak dilebihkan? Ini perintah Allah. Baca Al-Qur'an. Allah katakan wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami muliakan nabi yang satu daripada nabi yang lain. Kalau ada seorang nabi berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah dadaku, Nabi Muhammad, Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepadaku wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi, diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan, apel kemudian mereka memotong, yang potong tangan jemari mereka, maka dikatakan wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Katanya kalau yang nampak yang hadir itulah Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah mengatakan aini anzur ilaik, baca dalam Al-Quran seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah kepada saya wujudmu ya Allah. Arini anzur ilaik, apa jawaban Allah? Lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepadaku. Tapi seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia masih belum yakin. Apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja nabi yang agung, nabi yang hebat, nabi yang mulia tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Qur'an. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Sesungguhnya tidak berdusta, apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama, wala in qabalta lafzata lan tarani bima kadzabal fuadu fahimta ma'na. Kalau kamu mau membandingkan ada dua ayat, ayat lan tarani dengan ayat ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka cukup bagi kamu mengetahui derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Beliau Habib Muhammad tadi menceritakan kepada kita bahwa kita ini mulia menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kemuliaan ini kita tidak akan pernah tahu kecuali kalau kita membaca. Dan kita tidak pernah merasa kecuali ketika kita tahu. Terkadang sebagian orang dia tidak merasa dirinya mulia. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia orang yang mulia. Mutiara dia letakkan di jalanan, karena dia tidak mengenal, maka dia akan menyamakan antara bebatuan biasa kerikil dengan emas. Bagi dia tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan kalau kamu mau membaca
hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapati bahwa umat-umat terdahulu berbeda dengan umat sekarang, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa dikatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umat zaman terdahulu mereka kalau misalnya sedang jalan ke tempat-tempat untuk beribadah mereka, kemudian kaki mereka terkena najis, maka kaki mereka wajib dipotong. Kalau tidak, salat mereka tidak akan pernah sah. Kalau di baju mereka terdapat najis, maka baju mereka wajib dipotong. Baju tersebut sudah tidak boleh lagi digunakan. Tapi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dibasuh saja. Kita tidak tahu kemuliaan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan banyak hal, di antaranya perempuan-perempuan daripada umat-umat Nabi terdahulu, kalau mereka sedang datang bulan, kalau mereka sedang haid, apa yang dilakukan? Mereka harus dikunci di satu kamar dan wajah mereka tidak boleh dipandang oleh laki-laki, walaupun suami sendiri. Tapi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah," kata Rasulullah. Lakukan segala sesuatu apapun yang kamu mau kecuali berhubungan suami istri. Jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, begitu hebat. Tapi terkadang kita tidak mengetahui kehebatan tersebut. Kenapa? Karena kurang tahunya kita di dalam kemuliaan tersebut. Oleh karena itu kemuliaan kita luar biasa. Oleh karena itu syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mulia, maka kita jadi mulia juga. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau mudhaf ilaih misalnya. Baitul faqir. Bait artinya rumah. Al-faqir artinya orang miskin. Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau baitul ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia? Karena bersanding kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering baca Quran. Setelah kita baca Quran, kita cium Al-Quran. Yang kita cium apa? Kulitnya, jilidnya, betul tidak? Sampulnya. Coba kasih tahu pada saya, ada atau tidak ulama yang mengatakan sampul Al-Quran termasuk dari Al-Quran? Cari ulama manapun, mereka tidak akan mengatakan bahwa sampul Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Al-Quran itu ya dari pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sampul Al-Quran termasuk Quran atau bukan? Bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kok kita setelah membaca Al-Quran kita tutup, kita cium sampul Al-Quran? Kenapa? Karena dia mulia, karena dekat dengan hal yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ikhwani, akhwati, dimanapun kalian berada, yang menonton juga ini di alam nyata dan di alam gaib, jadi kita tidak akan pernah tahu kemuliaan kita kecuali setelah kita mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Allah katakan innamal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik mukmin. Memang betul Allah janjikan nanti kita akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berjaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kejayaan Islam? Islam pasti akan dimuliakan oleh Allah, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kemuliaan Islam atau tidak? Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang istiqamah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, segala sesuatu kalau berhubungan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia. Apapun itu. Bahkan maaf kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang hijrah dari tempat yang jauh. Contohnya daripada Habasyah, ada seorang yang bernama Bilal. Sampai sekarang namanya disebut di mana-mana. Semua orang mengenal beliau. Lebih hebat daripada siapapun di dunia ini. Sebagian orang mungkin terkenal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hilang ceritanya. Sehebat-hebatnya orang tersebut di masanya. Tapi Bilal bin Rabah, orang kampung, orang pelosok, orang pedalaman, akan tapi beliau masih dikenal karena apa? Karena menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun saja yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara yang dibahas tentang Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bedakan cara berbicara Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Allah katakan kalau memanggil Nabi Musa ya Musa, memanggil Nabi Isa ya Isa, memanggil Nabi Nuh, ya Nuh,
Memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Memanggil Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Memanggil Nabi Muhammad, apakah ada kalimat ya Muhammad di dalam Al-Quran? Coba beritahukan kepada saya. Coba sekarang buka Al-Quran. Cari satu saja kalimat Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad. Ada atau tidak? Tidak. Semua dengan laqab. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Allah Subhanahu wa taala panggil nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala letakkan kalimat-kalimat seperti taukid tadi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dipindahkan kiblat yang dari Baitul Maqdis menuju Makkah, menuju Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah meminta. Allah katakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis samai, fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha." Fa lagi dimulai, lam taukid lagi, nun nuwalliyannaka tauqid thaqilah lagi, kaf harful khitab lagi. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sebagai uswah. Allah katakan Nabi Muhammad adalah apa? Uswah. Kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya orang yang diikuti itu qudwah. Qudwah itu apa? Orang yang diikuti. Contohnya dalam fiqih mungkin kita baca syurutul qudwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad uswah. Contoh di dalam segala hal. Dalam urusan duniawi, urusan ukhrawi. Nabi yang berjumpa dengan Allah, mi'raj, berjumpa dengan Allah. Kalau kita masuk ke istana negara atau masuk ke tempat yang mulia, menurut kita pulang-pulangnya udah belagu. Kita sudah update, kita sudah kasih tahu semua orang. Ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumahnya ngelihat ada kucing dikasih minuman, gelas yang sama Rasulullah minum dari kucing tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, istrinya enggak bisa naik untanya karena agak sedikit tidak tinggi, istrinya yang bernama Safiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kakinya untuk dinaiki istrinya. Bahkan dalam riwayat punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan injakan untuk istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu. Sayyidatuna Aisyah ditanya, Rasulullah ini apa sih bedanya? Kok kamu bisa ngobrol sama Rasulullah? Kalau kami ini katanya di luar ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut. Orang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ahabah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau berjumpa dengan Rasulullah sekilas begitu gugup, gemetaran, enggak bisa ngomong. Bahkan katanya sebagian sahabat itu udah dicatat nih mau ngomong apa. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa ngomong. Sampai seorang perempuan ketika ditanya kepada Rasulullah, "Alaki hajat? Kamu punya hajat kepada saya?" Dia mengatakan, enggak bisa ngomong. Dia enggak bisa ngomong. Kata Rasulullah, "Ya miskinah, alaiki bis sakinah." Wahai orang perempuan yang aku kasihan kepadamu, tenang saja. Saya ini tidak ada beda dengan kamu. Saya ini adalah apa? Anak daripada seorang perempuan yang makan dendeng, kata Rasulullah. Dendeng apa dendeng itu namanya? Dendeng. Makan daging, kata Rasulullah SAW. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad SAW kata sahabat, wahai Aisyah kok bisa? Ini Siti Aisyah kan selalu banyak terkadang masalah-masalah yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Bahkan Siti Aisyah pernah menceritakan, kami ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Saya ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Suatu saat saya ngambek sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kita cari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita baikan? Kata Rasulullah SAW, gimana kalau saya panggil penengah antara kita berdua? Kata Aisyah, oke wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau Umar? Umar enggak mau, Umar orangnya keras. Apakah kamu mau Uthman? Uthman enggak. Uthman ini orangnya terlalu pemalu. Jadi Rasulullah menawarkan, apakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sepupu kamu dan menantu kamu ya Rasulullah, pasti dia akan memenangkan kamu. Terus kamu maunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar orang yang tepat katanya. Orangnya bijak, padahal bapaknya sendiri. Siti Aisyah mengatakan apa? Ini orang yang bijak, orang yang tepat. Ya sudah, panggil Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah malu nih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, saya memanggil kamu ke tempat ini untuk menjadi penengah antara saya dan Aisyah. Karena saya memiliki masalah, kamu bukan sahabat saya dan kamu bukan ayah daripada Aisyah. Sekarang kamu sebagai penengah antara masalah kami berdua. Kata Sayyidina Abu Bakar, oke ya Rasulullah. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapa yang mau menceritakan? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah,
Saya atau kamu dulu yang memulai? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kamu dulu yang memulai ya Rasulullah, tapi tolong jangan berdusta. Sayyidatuna Aisyah mengatakan hal yang sedemikian rupa. Kamu saja ya Rasulullah yang berkata dahuluan, tak akan, tapi tolong jangan dusta. Sayyidina Abu Bakar berdiri, marah, langsung mau memukul Sayyidina Abu Bakar. Masa Rasulullah kamu katakan pendusta? Masa Rasulullah kamu katakan berbohong? Ketika mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku memanggil kamu ke sini bukan untuk memukul istri saya, tapi saya memanggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dan Aisyah. Maka larilah Sayyidina Abu Bakar, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah memeluk Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah SAW katakan pada Sayyidatuna Aisyah, kamu lihat betapa hebatnya suami kamu menyelamatkan kamu dari musuh kamu. Sehingga Sayyidatuna Aisyah malu dan mendekat kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, Rasulullah SAW kehidupannya seperti kita, tidak ada beda. Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasulullah SAW ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasulullah SAW hidup dengan kesenangan, hidup dengan keharmonisan, hidup dengan apa? Hidup dengan canda, tawa. Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Bingung istrinya, ada hitamnya atau tidak? Coba, kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita, kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah sedang duduk sama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa itu? Ini sahabat saya Rasulullah, sering duduk sini ngumpul sama saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, kasih tahu dia nggak bakalan masuk surga. Dikasih tahu sama Siti Aisyah, nangis ini nenek ini. Akhirnya pulang ke rumahnya, nangis terus menerus setiap hari, sehingga dia tidak pernah datang lagi ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah tanya, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu wahai Aisyah? Sekarang sudah selalu nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh engkau, ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Nenek ini yakin dia tidak akan pernah masuk surga. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu yang kumaksud. Nanti kalau dia masuk surga, dia berubah, nggak jadi nenek-nenek lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek, kata Rasulullah SAW. Ini riwayatnya sahih. Bahkan, ikhwani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman, di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu, gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqamah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suriah, Lebanon, Yordania, kemudian Palestina. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rihlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman.
Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini, sahabat Nabi Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah. Diajaklah akhirnya. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah. Diceritakan juga di dalam Siyar A'lam An-Nubala. Diceritakan juga di dalam Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini. Semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu ikut saya kan. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibid, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan. Karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju, dia maju. Disuruh mundur, dia mundur. Disuruh ke kanan, dia ke kanan. Disuruh ke kiri, dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda. Disuruh maju, dia ke belakang. Kasih sen kanan, ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi, sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia nggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suwaibid, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan pada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibid karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suwaibid, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya. Ini berapa harganya? Ini katanya 10 qalanis. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Katanya, apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Akhirnya, semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suwaibid bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya. Tangkap saja. Oh, baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suwaibid ditangkap. Ketika ditangkap, Suwaibid teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ya kan hamba sahaya untuk apa? Untuk kerja, mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suwaibid dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah.
Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suwaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Suwaibit yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suwaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasul sallallahu alaihi wasallam nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, 1 tahun berlalu Rasulullah, setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibit. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Ais ini banyak. Bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masanya sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi asyraf, delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa unta, kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, untanya yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya pun masuk, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat. Ada Sayyiduna Hamzah, kalian tahu Sayyidina Hamzah adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Umar, kalian tahu Sayyidina Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ada Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nuaiman datang, ingin duduk bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nuaiman, bercanda begitu. Nuaiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget ini, badannya besar gitu. Dagingnya pasti banyak. Iya nih kalau kita sate enak nih ntar malam. Kata Nuaiman. Kata Sayyidina Hamzah, apakah kamu berani? Kata Nuaiman, saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nuaiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa, masalah itu cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ini ada yang seperti itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selamat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, tidak bisa jaga kendaraan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi, ikhwani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu tamu melihat apa? Untanya sudah begitu, maka teriak, "Wa naqatah, unta kami wahai Muhammad. Baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibuang." Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka nggak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan 2 kali lipat daripada harta unta ini, sehingga apa? Agama Islam tidak didengar
dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekan agama Islam. Kata Rasulullah SAW, dan sekarang waktunya kita balas dendam sama Nuaiman. Nuaiman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nuaiman datang. Nuaiman katakan kepada Miqdad, wahai Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat. Dipuji-puji sama Nuaiman. Ada maunya ini. Akhirnya dia bilang, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nuaiman, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Saya pengen masuk ke dalam sumur, boleh atau tidak? Kata Miqdad, siapa yang mengejar kamu? Pokoknya saya dikejar sama orang-orang. Kamu mau atau tidak selamatkan saya? Kata, sudah, selagi kamu itu adalah sahabat Nabi, silahkan kamu masuk. Masuk akhirnya Nuaiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nuaiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi. Nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nuaiman, siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu. Iya, kata. Walaupun Rasulullah yang tanya saya. Katanya, oh, mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Iya, walaupun Rasulullah. Akhirnya masuk Nuaiman. Setelah beberapa menit Rasulullah dan rombongan benar datang. Miqdad bingung ini. Ini kenapa Rasulullah datang ke RW kami nih? Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Innalillah, kata Miqdad. Enggak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Sahabat. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nuaiman muncul. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Oh, kok ini berlebihan dalam memuji Rasulullah? Emang diperintah Rasulullah. Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW katakan, la tuturuni. Ini dalil sebagian orang yang melarang kita untuk banyak memuji Rasulullah. Apa tuturuni? Al-mubalaghatu fi tsana. Berlebihan di dalam memuji Rasul. Katanya enggak boleh. Baca hadis Bukhari katanya. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul. Baik. Memang itu hadis Rasulullah, tapi tolong teruskan hadisnya. Rasulullah katakan apa? La tuturuni kama arratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, tapi ada terusannya. Seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa. Mafhumnya apa? Rasulullah memberikan batasan. Arti daripada berlebihan itu ketika menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Mafhumnya apa? Mafhumnya bagi orang yang pintar bahwa mau puji Rasulullah, puji semau kamu, yang terpenting jangan jadikan Tuhan. Jangan dijadikan Tuhan. Kalau ada seorang yang mengatakan jalasa Zaidun, Zaid sedang duduk, apa yang kalian pahami? Ada seseorang yang bernama Zaid sedang duduk. Itu pemahaman kita biasa. Tapi orang yang ahli mantiq, orang yang pandai, dia ketika mendengar tulisan jalasa Zaidun atau ucapan Zaid sedang duduk, yang dia pahami apa? Zaid sedang tidak berdiri, Zaid sedang tidak berlari, Zaid sedang tidak bermain bola, Zaid sedang tidak berjalan-jalan, Zaid banyak artinya. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan
Di dalam mencintai Rasulullah SAW diberikan jalan supaya kita senantiasa dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapapun itu yang hidup di masa Rasulullah SAW memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, tapi semua orang yang hidup di zaman Rasul adalah orang yang memiliki kelebihan. Rasulullah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan yang hina. Siapapun, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Nuaiman, semua di mata Rasulullah SAW adalah orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang kita contoh. Poin yang saya ingin sampaikan pada kalian itu saja sudah. Jangan pernah menganggap remeh manusia siapapun itu. Nampak dia adalah ahli minuman keras, akan tapi dia cinta sama Allah, dicinta oleh Allah. Cinta kepada Rasul, dicinta oleh Rasul. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh siapapun, karena bisa jadi orang yang kamu hina adalah orang yang lebih mulia dibanding kamu. Ini saja dari saya. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin.